Seringkali ditegaskan untuk pemula supaya menanam dari bibit katak. Kenapa bukan umbi mini? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemula biasanya sangat disarankan untuk menanam dari bibit katak daripada untuk menanam bibit umbi. Kenapa? Nah, pertama mungkin kita akan simak dulu ya untuk bibit katak dan bibit umbi. Bibit katak ini biasanya ini sudah habis panen raya ya, habis lebaran ini. Ini rata-rata mereka sudah disimpan, mereka sudah mulai mempersiapkan untuk waktu-waktu musim tanam besok. Nah, untuk umbi ini ya, ini umbi ini sebenarnya belum waktunya nanti untuk membongkar ya, membongkar umbi yang dijadikan umbi bibit. Karena apa? Untuk umbi ini perlakuannya lebih susah ya, lebih susah untuk ditanam. Mengapa demikian? Karena untuk umbi ini diusahakan penanaman untuk umbi itu ialah umbi yang benar-benar sudah tua, yang usianya sudah tua, usianya sudah mateng lah untuk dijadikan umbi tanam. Nah, biasanya umbi-umbi itu akan dibongkar pada bulan 6 atau bulan 7 atau mungkin bahkan bulan 8. Itu yang mungkin lebih aman ya, lebih aman untuk layak ditanam ya. Karena untuk saat-saat ini sebenarnya kalau bagi pemula untuk memilih bibit umbi itu sangat rawan ya, rawan. Ini salah satu contoh. Ini umbi-umbi yang kecil ya, umbi mini, isi sekitar 20 dalam waktu 1 kilo. Nah, ini rawan busuk ini, ada jamur, ada busuk. Ya, nanti harus kita karantina dulu, harus kita amankan dulu. Yang penting untuk mata tunasnya itu ada. Nah, ini umbi-umbi yang saat ini dibongkar, ini sebenarnya masih sangat rawan untuk busuk ya. Untuk ditanam lagi ya tentunya butuh ekstra perawatan. Nah, supaya aman, biasanya disarankan untuk umbi-umbi itu yang dibongkar pada bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu akan lebih aman karena usianya diangkat itu dari tanah itu sudah benar-benar menjadi umbi tua yang baru akan ditanam. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, estimasi untuk umbi hasil dari umbi. Ini kemarin saya sudah upload ya pada dulu video saya di sini. Ya, ini dulu bibit umbi yang sekian ini dalam semusim mencapai hampir 1,3 ya. Ini. Padahal secara otomatis ya, estimasi umbi ini tidak jauh berbeda dengan katak yang ukuran 150 yang sekian. Perbandingan umbi dengan katak ini akan lebih hasilnya mungkin akan bisa berimbang ya, berimbang dengan perawatan, sama-sama dengan perawatan yang khusus ya. Ini umbi 20, isi 20 dalam 1 kilo, berarti ini sekitar setengah on beratnya. Nah ya 40 gram, ada yang besar ini 90. Nah rata-rata ini sekitar inilah. Nah ini ada umbi 4 nah, sekitar ini rata-rata umbi untuk 20 up ya, 20 up atau mungkin setengah on. Nah, sementara apabila kita menanam katak ini juga sama ukurannya juga. Nah ini bisa dilihat ini 30, berarti per rata-rata ini 4 biji kita bagi 2 sekitar 7, berarti ini bibit katak isi sekitar 150. Ini hasilnya itu akan imbang ya, imbang dengan umbi yang sekian. Kenapa terjadi kayak demikian? Analisa yang pertama yakni untuk umbi ya, tanaman porang itu mempunyai jumlah tunas yang berbeda-beda ya. Kalau mungkin tunas Anda dari penanaman spora yang kemarin yang kita alami itu mungkin bisa mencapai 7-8 kali tunas. Artinya kalau spora itu bisa per bulan itu tunas 1 karena usianya 7 bulan rata-rata
Ya, untuk kata ini, nah untuk kata ini rata-rata untuk tunasnya itu antara 3, 4, 5 gitu. Tergantung besar kecilnya kata juga. Terus untuk umbi yang kecil kayak gini biasanya tumbuh tunasnya itu 2 kali. Kalau yang umbi besar itu cuma 1 kali. Secara otomatis usia tanaman porang dari umbi ini lumayan pendek. Ya, rata-rata pendek. Kalau cuma tunas sekali pasti dormannya pun juga paling lama dorman itu sekitar 6 bulan. Nah, 5 bulan 6 bulan nanti udah dorman. Nah, kalau kata ini usianya akan lebih panjang karena memang ya tunasnya ada 4 kali, 3 kali, bahkan ada yang 5 kali. Tanaman spora usianya akan jauh lebih panjang karena tunasnya berkali-kali gitu. Ini yang menyebabkan kenapa ya, harus disarankan untuk pemula itu menggunakan bibit kata ya, kayak gini ya, bukan umbi ya. Itu ya tadi sudah dijelaskan semua ya. Untuk pemula ini tolong diperhatikan lagi, camkan lagi untuk membeli bibit umbi, jangan terburu-buru ya. Resiko busuk kayak gini itu sangat besar, nanti akan menjadi kerugian Anda tersendiri. Lebih aman menggunakan nanam pakai kata, karena kata ini disimpan, saat ini disimpan. Semua kata yang akan ditanam itu disimpan dari mulai sekarang, karena sekarang ini pembeliannya lebih murah ya, lebih murah daripada nanti pada waktu musim tanam ya. Terus yang penting di karantina, di waktu karantina nanti pun ini bisa akan ditanam pada musim tanam, yakni pada sekitar bulan 10, mungkin bulan 10. Terus bagaimana cara menanam, estimasinya bagaimana? Nah ini kemarin saya sudah jelaskan ya, ibaratkan ini gulutan yang terjadi ya, gulutan terjadi ini kemarin saya bikin estimasi lebar sekitar atasnya itu 70 ya. Bagaimana kita memaksimalkan penanamannya, mungkin dengan cara ini ya, ini biar lebih jelas. Nah ini jarak tanam antara pohon dengan pohon ini nanti 30 cm ya. Ini kalau satu gulutan diisi 2, 30 cm satu gulutan diisi 2. Estimasinya dalam waktu satu lahan itu muat berapa. Nah ini bisa Anda kalikan. Kalau penanaman dari kata dengan jarak 30-30 ini, estimasinya biasanya itu 4 kali dari luas lahan ya. Kalau lahannya 1000 berarti muatnya nanti 4000 ya, 4000 ya. Tapi kalau misalkan ini mau dimaksimalkan lagi, untuk tengahnya dikasih, berarti untuk estimasi lahan nanti ya, setiap 1000 meter Anda bisa kalikan ini ke 6 ya, sekitar 6000 pohon. Terus apakah ini bisa dilanjutkan untuk 2 musim? Tentunya ini harus kita bongkar ya. Kita bongkar karena apa? Jarak tanam di sini 30 cm ini hanya ideal untuk kata ya. Pembesaran umbi ya antara 7 on sampai dengan 2 kilo kalau mungkin bisa maksimal kan itu, dari tanaman-tanaman yang kayak gini. Tapi kita bikin estimasi terendah sekitar 7 on kan itu. Ini pengolahan lahan. Nah kalau dari tanaman dari umbi ini rata-rata kalau umbinya kecil kayak gini mungkin juga paling dibikin jaraknya 40. Tapi kalau udah umbi sekitar setengah kilo, umbi 1 kilo itu nanti jaraknya sekitar 50 cm. Secara otomatis perhitungan kalau jarak 50 cm kalau untuk penanaman umbi itu bisa dihitung dengan rumus untuk luas lahan kalikan 2. Kalau penanamannya tadi yang kayak gini ya, 2 jejer kayak gini ya. Ini luas lahan 1000 berarti isinya 2000. Tapi kalau nanti tengahnya itu dikasih lagi kayak gini, dimaksimalkan, secara otomatis nanti bisa Anda kalikan 3 ya. Berarti 1000 meter nanti bisa memuat ya 3000 tanaman nah, gitu. Ini untuk cara menghitung dan untuk kenapa sangat disarankan untuk pemula itu menanam dari bibit kata ya. Karena itu tadi banyak hal yang harus kita tahu. Kenapa tanaman dari
umbi sekian ini masih sebanding dengan katak yang demikian, karena usianya secara otomatis pasti akan lebih lama dari katak ya, lebih lama dari katak. Dan yang kedua, untuk penanamannya pun akan lebih mudah dengan katak ya. Dengan katak ini nanamnya akan lebih mudah ya. Nah, secara otomatis untuk pilihan ya, pilihan yang utama untuk para pemula ini diharapkan nanti menanam dulu dari katak. Nah, untuk tanaman kedua silahkan nanti dari katak hasil panenan sendiri ya, panenan sendiri Anda bongkar nanti bulan 7 atau bulan 8 dipepet dengan waktu tanam ya. Karena apa? Untuk umbi ini semakin tua itu akan semakin matang ya, semakin matang semakin aman untuk ditanam ya. Itu karena nanti pengaruhnya sangat besar sekali kalau Anda pada bulan-bulan 5 kayak gini sudah mempersiapkan umbi, sudah bertanya umbi yang mau ditanam ini kira-kira ada umbi enggak kan gitu. Kalau menanam umbi ya sekalian nanti untuk umbi yang besar yang sekalian beratnya sekitar 2 on lebih ya. Ini nah ini 2,5 on kayak gini. Ini mulai umbi-umbi yang nanti produktivitasnya mulai kita bahas kemarin, produktivitas kataknya akan semakin banyak ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau milih umbi ya, sekitar yang besar-besar sekalian daripada nanti umbi yang masih kecil ya. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.